katakan seharusnya itulah yang menjadi iman kita. Katakan amin. Haleluya. Itu yang harus menjadi pengalaman kita. Ketika kita memperkatakannya, kan harapan kita supaya kita bisa mengalami hal semacam itu. Baik saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Tes Pak Joyce. Mari, silakan. Ya. Hari ini saudaraku, saya akan membawakan tema firman Tuhan kepada kita. Terus bertumbuh di tengah-tengah kesukaran. Terus bertumbuh di tengah-tengah kesukaran. Mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca ayat yang ketiga dulu. Ayat yang ketiga ya. Sorry. Coba dibaca ayat ketiga Pak. Oh ayat 1, sorry. Ayat 1 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan sukar seperti yang kita maksud. Tapi sukar yang dimaksud oleh Tuhan. Suka benaran saudara. Sukar yang mungkin untuk saat ini sulit dibayangkan. Karena mungkin bagi kita sukar itu belum bisa terbayangkan. Karena memang mungkin keadaan kita saat ini tidak sukar. Bahkan banyak orang yang mendengarkan hal-hal semacam ini saudaraku bagaikan guyonan saja. Mereka tertawa aja. Tapi saya mau katakan, kalau kita percaya firman Tuhan, kalau saudara adalah orang yang mempercayai Alkitab, orang yang mempercayai firman Tuhan, maka saudara harus percaya bahwa apa yang dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama ini, bahwa akan ada waktunya semua manusia mengalami apa yang disebut masa sukar. Saudara, kapan masa sukar itu terjadi? Kapan akan dialami oleh setiap manusia? Nah, dikatakan saudara, pada hari-hari terakhir. Kalau nanti saya tanya, kapan kesukaran itu terjadi? Jawabnya pada hari-hari terakhir. Kapan kesukaran itu terjadi? Atau sama dengan pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Nah, saudara, saya meyakini bahwa saat ini gereja sedang digiring masuk menuju masa sukar. Masuk menuju masa sukar. Di dalam kitab Matius pasal 24 mengatakan, pada ayat yang
Lupa ayat 8 ya. Ayat 8, coba ayat 9 dulu Pak. Matius 24 ayat 9. Ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Terus? Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini memang saudaraku masih belum terjadi. Karena belum semua bangsa membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita melihat saudara, ayat dari atas, ya, waspadalah, kamu akan dengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan akan terjadi, gempa bumi akan terjadi di berbagai tempat. Ya, saudara, lalu dikatakan di ayat 8, dibaca Pak, ayat 8. Ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya meyakini saudaraku, bahwa kita sedang menuju kepada zaman baru. Permulaan penderitaan. Permulaan kesukaran. Bersiap-siaplah. Kalau saudara tidak membangun kekuatan rohanimu mulai dari sekarang, kalau saudara tidak membangun otot-otot rohanimu mulai dari sekarang, maka engkau akan ya betul-betul menyerah pada zaman permulaan penderitaan ini. Bagaimana caranya kita membangun otot rohani kita? Bagaimana kita membangun kekuatan rohani kita? Ya, yang pertama itu saudaraku, berdiri di atas firman apapun yang terjadi. Berpegang pada firman apapun yang terjadi. Hidup di dalam firman apapun yang terjadi. Bagaimana cara kita mendapatkan firman? Ibadah. Kalau ibadah kita tidak terjamin, lalu saudara di mana dapatkan firman? Di onan. Kalau saudara tidak datang ibadah, lalu kita dapat firman di mana? Di kode, di ladang, di sawah, di kantor. Alkitab mencatat kita mendapatkannya di dalam penggembalaan. Di dalam penggembalaan. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu ukuran minimum manusia hidup di zaman akhir. Itu hanya ukuran paling tidak. Belum maksimum. Hanya paling tidak. Kita lolos dari ukuran minimum itu. Ya. Saudara, orang yang lulus di sini dikatakan, ya, coba kita lihat dulu saudara ya. Coba ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini dia. Ini yang akan selamat, yang bertahan. Ini belum di zaman antikristus. Ini masih dalam permulaan penderitaan di zaman baru. Belum pada zaman antikristus.
Ini masih permulaan penderitaan. Jadi menjelang pengangkatan berarti akan datang nanti menyatakan diri anti Kristus. Menjelang pengangkatan itu masa proses yang begitu sulit. Masa proses yang begitu berat. Mengapa masa proses yang begitu berat? Karena di situ permulaan penderitaan yang amat sangat, yang tidak pernah menjerit akan menjerit. Karena itu adalah proses terjadinya dari situ nanti pengangkatan gereja. Di situ pemurnian gereja lewat penderitaan, kesukaran yang tidak gampang dihadapi, dijalani, dihidupi pada waktu itu. Karena dikatakan, saudara, sekali lagi Pak, ayat 13, karena dikatakan ya, ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, bukan orang yang bertahan pada awal. Bukan orang yang bertahan sampai pada pertengahan. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya. Artinya sejak awal mulainya, permulaan penderitaan sampai berakhir penderitaan itu selesai, proses itu terjadilah pengangkatan. Itulah yang selamat. Itulah yang selamat. Yang tidak dapat bertahan tinggal jatuh ke dalam tangan antikris. Oke, saudara? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14 dikunci permulaan penderitaan. Selesai sudah. Ayat 14. Ayat 14. Ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Selesai sudah. Masa-masa nanti, saudara, permulaan penderitaan. Di situ banyak orang mengeluh. Pak, Bu, Eda, Tante, Bapak tua, Bang Boru, dan tahan beau. Disitulah Injil itu merajalela. Injil terus diberitakan untuk menguatkan orang. Barulah tiba kesudahannya. Selesai sudah. Ibarat perempuan pendarahan 12 tahun, asal kujama, aduh tinai nama. Bisa dimatikan Pak. Ada mic yang mungkin perlu dimatikan. Ibarat perempuan pendarahan 12 tahun itu, aduh asal kujama utitnai, asal kujama. Seperti itu nanti pada waktu basnya dikurangi, basnya. Sedikit aja. Bukan diturunkan volumenya ya, basnya. Nah saudara, ibarat itulah nanti semuanya seperti itu. Aduh sedikit lagi, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Seperti itulah nanti orang, aduh aku cintai. Sedikit lagi waktunya bisa selamat. Tapi alani oti naik aku. Dan beau menyerah. Tinggal. Masa sukar itu jangan seperti saudara bayangkan. Oh aku kemungkinan bisa lolos. Kalau dari kerohanianmu sekarang engkau bermain-main dalam bertuhan. Sudah dapat dipastikan engkau tidak akan kuat. Menghadapi masa penderitaan pada tingkat permulaan. Dari kerohanianmu saja engkau ukur. Bagaimana, sudahkah kita berjuang untuk memenangkan ibadah kita?
Sudahkah kita berjuang memenangkan persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan? Sudahkah kita menangkan persekutuan kita dengan firman? Sudahkah kita menangkan hubungan kita dengan Tuhan lewat ibadah di dalam penggembalaan kita? Atau hari-hari kita masih terus kalah? Kalau untuk belum tantangan berat, masih hanya untuk menghadapi tantangan ibadah, kita kalah terus. Lalu kita berharap menang di dalam permulaan penderitaan. Alkitab mencatat, kalau tidak tahan pasti akan tinggal pada waktu itu. Ya, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Lalu setelah itu ditutup. Injil makin merajalela untuk menguatkan satu dengan yang lain. Bertahan, bertahan. Oh tidak nama, bertahan. Setelah itu selesai. Waktu selesai masuk dalam zaman antikris. Ayat 15. Ya. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, diulang dulu Pak. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Permulaan penderitaan sudah ditutup. Ayat 14, Injil makin merajalela. Ayat 15, selesai. Muncul antikris. Ayat 21, perhatikan. Ayat 21, ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, ini sudah zaman antikris. Zaman permulaan penderitaan saja belum tentu dapat lolos. Marmea-mea mahita terus. Lolos dono. Main-mainlah terus. Main-main, suruh berdoa aku ya mang. Malas na ini martanyangon. Ibadah aku ya mang. Na ibadah on karejo on sudin. Waduh sudon. Ya andikan bebo ibadah. Marmea-mea. Silakan bermain-main sekarang. Nikmati nanti. Permulaan penderitaan saja belum tentu lulus. Apalagi masa antikris, di sana terjadi siksaan dahsyat seperti belum pernah terjadi. Ayo main-main dalam dosa terus. Kita terus bermain-main. Sedangkan permulaan penderitaan saja menjelang pemurnian supaya diangkat, sudah banyak yang tidak bisa bertahan. Apalagi zaman antikris, jangan harap. Siksaan yang tidak pernah terjadi. Siksaan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Siksaan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Itu akan terjadi zaman antikris. Tersongon dia boleh lolosi. Sedangkan pada ayat 13 saja belum tentu lolos. Apalagi pada zaman antikris, siksaan dahsyat yang belum pernah terjadi. Dakea. Kalau saudara sekarang pernah melihat leher orang dipenggal, saudara lihat di YouTube, ya, teroris penggal kepala orang. Kalau saudara pernah lihat bom, ya, oleh karena teroris badannya terpecah-pecah. Zaman antikris nggak ada kayak begitu, nggak ada. Anggosongonondo misalnya ada orang penggal kepalanya, selesai sudah. Dang songoni dang adong di zaman antikrisi. Dan jangan mimpi, nggak ada itu. Torpai papanas-panas antikrisi. Asa tori pamati hita, dang adongi. Iponggol do pelan-pelan manginang. Iponggoli jari-jari pelan-pelan, otik-otik. Ya, namanya pun siksaan yang belum pernah dicongkel jumatai. Alai dah keluar rupi.
Namanya pembinasa keji. Ayo saya perkenalkan dulu kepada saudara. Coba ayat 15 Pak. Ayat 15. Ya. Ayat 15. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Siapa dia? Pembinasa keji. Dake adopero. Iportibion. Nanti. Namanya pun pembinasa keji. Keji yang tidak pernah terlihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar telinga. Itulah yang akan muncul nanti. Namanya anti-Kristus. Pembinasa keji. Ya. Saudara, dia tidak akan bunuh. Dia siksa. Penyiksa namanya. Penyiksa. Bukan membunuh tapi menyiksa. Banggui pamate do hatobba tabomai. Itu namanya bukan penyiksa. Itu namanya bukan pembinasa keji. Ya, itu namanya pembunuh. Bukan penyiksa. Tapi sementara antikris ini menurut ayat 21, ayo Pak, ayat 21. Antikris menurut ayat 21, ayat 21 ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Siksaan itu belum pernah terjadi baik sejak dunia diciptakan maupun sejak akhir dunia. Tidak akan pernah terjadi siksaan yang demikian rupa. Luar biasa siksaan itu. Tapi harapan kita bagi orang yang sungguh-sungguh bertuhan, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh mengejar dan mengumpulkan firman sebanyak-banyaknya di dalam perbendaharaan hatinya, sungguh-sungguh menguduskan, menyucikan hidupnya, tidak hanyut dengan arus dunia, tetap bertahan di atas seluruh kebenaran firman, maka kemungkinan besar ia lolos dari masa antikristus. Inilah yang kita kerjakan ini. Anggo soadong do lapatan nah kita beribadah, marhua kita beribadah. Tapi Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini maupun untuk hari yang akan datang. Baik untuk kebutuhan hari ini maupun kebutuhan esok maupun kebutuhan di dalam kekekalan. Itu semua ada di dalam janji mengenai ibadah. Itu makanya kita bayar harga untuk ibadah. Kita berkorban untuk ibadah. Bagi orang yang belum punya kendaraan, jalan kaki pergi ibadah. Karena juga duitnya belum ada. Saudara, bagi orang yang sudah punya kendaraan, dia berkorban. Uang bensinnya, waktunya, korban persembahannya, ia bawa. Itulah ibadah. Memperjuangkan ibadah kepada Tuhan. Basotungna olotong kita beribadah marmeam-meam. Maka tahatai do tetangga, ya, menertawakan firman dan sebagainya. Nah, kita akan kembali Bapak Ibu ke 2 Timotius pasal 3. Kesukaran ini bentuknya bagaimana ya? Terus terang Bapak Ibu, saya tidak tahu, ini kan nubuatan. Namun saudara, kita bisa lihat dalam bentuk sifat-sifat manusia. Mulai kita bisa lihat dalam bentuk sifat-sifat tabiat-tabiat manusia yang hidup di zaman akhir. Itu kelihatan di sana. Bagaimana nanti kesukaran itu kira-kira digambarkan. Ayat 2, silakan Pak, ayat 2. 2 Timotius 3 ayat ya. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Iya. Kita bisa lihat dari sifat-sifat manusia akhir zaman. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Marang semua dia, gak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya begitu ya. Berapa itu? Ayat 4 Pak. Lanjut ya. Ayat 4. Suka mengkhianat. Terus. Tidak berpikir panjang. Terus. Berlagak tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dia lebih menuruti hawa nafsunya, keinginannya, daripada menuruti Tuhan. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Padahal dirimu nasiani. Kalau ada saudara lihat sifat-sifat orang kayak begini, idok hatani Tuhan, padahal dirimu nasiani. Bahaya. Pertama, saudaraku dikatakan tidak tahu mengasihi. Sifat ketidakpedulian manusia di akhir zaman meningkat. Memang mengapa? Memang gak bisa juga disalahkan. Karena kenapa? Pada waktu akhir zaman itu kan sukar. Kesakitan semua. Ayaw penacitan do. Ayaw do koko. Tolong imu anak penacit do. Ya wajar lah. Tapi waktu itu manusia sudah dingin kasihnya. Jangan dong be. Saudara harapkan apa-apa pun gak ada lagi. Sudah sifat manusia memang hanya peduli dirinya sendiri. Itu. Mencintai dirinya sendiri, Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya. Manusia mencintai dirinya sendiri. Lalu yang kedua, saudaraku, menjadi hamba uang. Inilah antikristus itu. Mereka tidak pernah menjadi hamba Tuhan. Mereka tidak pernah menghamba kepada Tuhan. Ketaatannya, ketundukannya, tergembalanya. Enggak pernah. Mereka menjadi hamba uang. Diatur hidup mereka oleh uang. Bahkan hidup mereka dijauhkan dari Tuhan oleh uang. Hidup mereka makin jauh. Semua oleh karena uang. Mengapa angka antikristus adalah angka Mammon? Karena jumlah emas yang dibawa kepada Salomo setiap tahunnya 666 talenta. Apakah cukup hanya berpendapat dari situ saja? Lalu kita bisa mengambil kesimpulan berarti angka 666 cap antikris capnya adalah Mammon. Dari ayat itu bahwa jumlah emas yang dibawa kepada Salomo setiap tahun 666 talenta. Apakah sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa Mammon adalah cap antikris dalam diri seseorang? Belum. Kita dengar lagi apa kata Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu baru pas dia. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Siapa Tuhan yang satu? Tuhan. Siapa Tuhan yang kedua? Mammon. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mammon yang dimaksud berarti akan menjadi Tuhan, itulah antikris. Dan cap pertamanya bukan angka 666 yang akan saudara terima apakah di dahi, apakah di tangan. Bukan. Capnya pertama Mammon di dalam roh saudara, pikiran saudara, tangan saudara. Karena pikiran itu apa yang dipikirkan, tangan itu apa yang dikerjakan. Itu cap pertama. Engkau sudah dikuasai Mammon, itu cap pertama. Tuanmu bukan Tuhan, Tuanmu Mammon.
Siapa yang bisa membuktikan itu? Yudas. Yudas, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Engkau harus mencintai yang satu, lepaskan yang satu. Yudas keluar, tinggalkan Yesus. Demi Mamon. Jadi ingat, 666 adalah angka Mamon. Yang akan menjadi tuan bagi kehidupan manusia. Tuannya bukan Tuhan. Kemana ibu, dek? Gak bisa ibadah. Lau terus mengalului Mamon. Gak ada waktunya buat Tuhan. Karena tuannya bukan Tuhan. Saya mau bilang, sekalipun hidup orang sudah berkecukupan di sana sini. Ingat, bukti dia bukan menghamba pada Tuhan. Tapi menghamba pada Mamon. Tidak pernah ada hidupnya untuk Tuhan. Tidak pernah ada waktunya untuk Tuhan. Loh, bukan saya yang bilang loh. Yesus sendiri yang mengatakan. Bukan saya yang bilang. Engkau harus lepaskan Tuhan yang satu itu dulu. Dan engkau mengabdi kepada yang satu. Engkau benci yang satu. Dan engkau mengasihi yang satu. Dan siapa itu? Yang dua itu. Tuhan dan Mamon. Jadi ingat ya. Angka antikris itu angka Mamon. Saya ulang-ulang perjelas. Angka antikris, angka Mamon. Sebelum dicap secara fisik pada tangan atau pada dahi. Dicap dulu pikiran sini, pikiran. Ya, dicap dulu pikiran dan tangan. Secara rohani. Secara roh. Kenapa Pak dicap dulu ini dan ini? Secara rohani. Yaitu dia. Coba dia duduk apa yang ia pikirkan. Dia pergi apa yang ia pikirkan. Dia tidur apa yang ia pikirkan. Mamon terus. Lalu dia bergerak apa yang ia kerjakan. Mamon terus. Nah itu makanya di sini dan di sini. Capnya. Tidak ada waktunya buat Tuhan. Capnya di sini dan di sini. Tidak pernah dia memikirkan bagaimana dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tidak pernah ia terlibat mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan perintahkan. Di sini dan di sini. Dipikirkan, dikerjakan. Makanya Tuhan itu dimeteraikan di mana? Pada dahi mereka. Tertulis nama Tuhan mereka. Jadi di sini hanya Tuhan. Itu namanya mengabdi kepada Tuhan. Lalu saudara angka 66, angka apa? Angka manusia. Saya sudah, ini perlu karena banyak yang tidak ikut ibadah Kamis. Angka manusia. Kok angka manusia Pak? Manusia diciptakan pada hari keberapa? 6. Tapi hanya satu Pak. 3, manusia itu terdiri dari 3 bagian. 6. Manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa. Artinya apa? Tubuh, jiwa dan roh. Yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Angka manusia. Angka antikris itu sudah mencap dia. Hidupnya tidak dipersembahkan buat Tuhan. Makanya saudara. Apakah saudara sudah mempersembahkan tubuh kita? Jiwa kita, roh kita, ada tubuh di dalam tempat ibadah. Tapi jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya belum diserahkan kepada Tuhan. Rohnya belum diserahkan kepada Tuhan. Jadi tubuhnya ada di tempat ibadah, tubuhnya ada di tempat doa, tubuhnya ada di KKR, jiwa dan rohnya tidak ada di situ. Itu tubuh, jiwa dan roh yang tidak dipersembahkan. Jadi antikris itu adalah manusia, makanya angka manusia. Manusia yang tidak mempersembahkan hidupnya, tubuh, jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Itu sudah pasti antikristus. Kalaupun belum sekarang, nanti. Yudas juga sudah terbukti. Sekian lama dia ikut Tuhan. Hampir menjelang 3,5 tahun. Akhirnya ketahuanlah Yudas. Dia tinggalkan Yesus. Pergi mendapatkan tuannya yang sesungguhnya. Itulah Mamon.
Ya, mari Bapak Ibu, kaya tidak salah. Kaya tidak salah. Yang salah itu adalah kalau saudara menjadikan mamon menjadi tuan saudara. Saudara tidak bisa memberinya untuk Tuhan. Saudara tidak bisa memberinya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara terus dihambatnya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Saudara tidak bisa memberinya pada waktu, ya. Misalnya kita membutuhkan dana, tolong orang lain, bantu orang lain. Kita ke panti asuhan, ya. Kita akan segera ini. Kita akan ke penjara. Wah, selalu tidak bisa. Nah, saudara, berarti saudara tidak menjadikan dia hamba yang baik. Ayo, banyak orang menabur tidak menjadi miskin, banyak menjadi orang menghemat secara luar biasa, toh juga gitu-gitu doang. Sebegitu juga hidupnya, makannya seperti itu, hidupnya seperti itu. Lalu kemana? Disimpan semuanya. Mau dibawa mati? Tidak juga. Lalu mau dibawa kemana? Untuk tinggal nanti pada zaman antikristus. Itu gambarannya di mana Pak? Gambarannya orang Israel. Mereka bekerja untuk siapa? Untuk Firaun. Itu lambang antikristus. Ya. Mari Bapak Ibu mari kita hidup untuk Tuhan. Mereka akan membual, ini sifat-sifat manusia, sulit menghadapi sifat orang di akhir zaman. Mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, suka menjelekkan orang. Nah ini dia. Berontak terhadap orang tua. Nah ini ya. Anak-anak muda. Ya. Yang masih pemuda remaja belum menikah, coba angkat tangannya. Ada berapa banyak? Dia angkat tangannya. Ya silakan turunkan tangan. Sebelum dibilang turunkan, sudah turun duluan. Waktu dibilang angkat, setengah tiang. Ingat ya, menurut firman Tuhan ini ya, kita tidak perlu berontak terhadap orang tua. Tapi sifat akhir zaman berontak. Berontak terhadap orang tua fisik secara lahiriah. Berontak terhadap orang tua secara rohani. Pemberontakan makin kuat di akhir zaman. Ya. Ini makin kuat pemberontakannya. Ini adalah sifat manusia akhir zaman. Saudara, dulu kita ketakutan kalau anak-anak itu entah kemana aja keluyuran. Sulit diatur karena kenapa? Dia suka pergi entah kemana. Diajak-ajak temannya. Sekarang bukan begitu lagi dihadapi orang tua zaman sekarang. Zaman najolo nih. Zaman sekarang sulit anak keluar dari kamar dipanggil-panggil. Kenapa? Terus. Di mananya kau? Tunggu. Lancar terus. Akhirnya orang tuanya marah, dia balik marah, lebih marah lagi dia. Kenapa? Roh. Hati-hati loh saudara. Roh. Anak-anak muda ya. Hati-hati, roh pemberontakan bisa datang melalui itu HP itu. HP yang tidak bisa memberi kita makan. HP yang tidak bisa menjadikan kita ya bergelar sarjana, HP yang tidak bisa ngerjakan apa-apa dalam hidup kita, HP bisa bikin orang berontak sama orang tuanya. Ya. Sampai orang kerja pun saudara, orang kerja lala di mana video call. Ya. Mau cuci piring pun video call. Mau potong sayur pun video call. Ya kan?
Untuk ngatur-ngatur video call-nya ini aturannya sudah selesai dia nyuci piring. Tapi untuk ngatur-ngatur ini, orang pas tuh atur maju. Orang pas tuh atur maju. Holan ngingi kuda terida, atur maju. Ya kan? Holan ngatur-ngatur ini ngabis waktu. Sebenarnya sudah selesai pekerjaan. Tapi hanya gara-gara ngatur-ngatur itu akhirnya gak selesai pekerjaan. Holan odo be karejoyo, justru dia balik marah. Inilah situasi zaman akhir. Sifat manusia sudah sulit, saudaraku. Sifat manusia akhir zaman. Ya, wow, jangan saudara pikir nggak senang anak-anak apa ini sekolah daring ini. Ya, senang sekali pun. Yang tidak punya HP dibeliin. Itu enak. Anak-anak muda, amin. Las rohainamu mah. Ya kan? Apa leleng-leleng manian. Betul ya? Iya betul. Ada anak bunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan HP. Pernah dengar kan? Hampir sering-sering kita dengar. Ada orang tua bunuh anaknya gara-gara masalah HP. Anaknya bilang, berikan ke gua HP. HP aja pun gak bisa. Akhirnya mengamuklah. Membunuhlah. Ini apa ini? HP. Nah ini hati-hati. Ini berontak terhadap orang tua ini banyak sekarang masalahnya ini di HP ini. Ya. Anak SD sekarang wajib punya HP karena daring ini sudah. Anak PAUD gak mau merapi. Wah gak mau kalah mereka. Makanya saudaraku anak PAUD pulang abangnya. Aku ada HP. Kau pikir hanya kau yang punya HP. Bisa gini, bisa gitu. Itulah zaman akhir ini. Sudah zaman akhir. Ya. Ini saudaraku lama kelamaan semua nanti. Apapun mengenai kita. Gak ada lagi hak kita mengenai milik kita. Apapun. Uang nanti gak pernah bisa dipegang lagi. Semuanya ada dalam bentuk digital. Kemarin saya baru mendengar berita di televisi. Hari apa ya? Saya duduk, saya hidupkan televisi, saya dengar berita. Nanti orang jual beli tanah tidak ada lagi sertifikat dalam bentuk kertas, semua digital. Saudara tahu, hari-hari mendatang ini semua milik saudara nanti dikuasai ada dalam pegangan negara. Masa yang akan datang ini Pak Julu, semua global nanti suatu saat sudah memegang semua. Apa? Hartamu apa? Semua ada dalam pegangan nanti dikuasai oleh global. Mata uangmu ada di tangan mereka. Sertifikat tanahmu ada di tangan mereka. Identitasmu, kegiatanmu, aktivitasmu ada di tangan mereka. Apa yang perlu dibanggakan? Macam-macam, coret semua. Tutup. Tidak bisa keluar. Mau ngapain? Sekaranglah boleh kita berbangga-bangga. Sonarima, ini udah dekat ini. Udah digiring semua ke sana. Waktu kemarin saya dengar ya, begitu. Saya makin disadarkan gitu loh. Itu hati. Danga dong beb kebanggaan. Iportibio. Gak ada. Gak ada lagi yang bisa dibanggakan. Hanya ditutup aja pintunya dari sana, dibilang gak bisa, mau ngapain kita. Terima dulu 6. Cap dulu. Apa mau kita bilang? Apa kita mau bilang aku ya mah kalau jabang ngumpul-ngumpul nih, nggak ada lagi artinya. Ayo, sungguh-sungguh sekarang saudaraku, Alkitab ini nggak main-main loh, nggak bohong-bohongan, bukan sekadar menghibur-hibur, menguat-nguatkan, bukan. Firman ini ya dan amin, Bapak Ibu. Kalau saudara sekarang ini mau bertobat, bertobat sekarang.
Kalau saudara mau keluar dari dosa, keluar sekarang dari penjara dosa itu. Jangan lagi pertimbangan-pertimbangan, waktunya sekarang. Jangan lagi saudaraku, ya dipikir-pikir, aduh gimana kalau begini. Gak usah, gak ada lagi waktu. Gak ada lagi waktu bermain-main. Ya. Ayo ya, anak-anak muda, bertobat ya. Jangan hanya mengunci diri terus di kamar, ya, dengan dor terus dan anggosonari. Ya. Kalau ibarat menulis sesuatu, ya, aku baru 2 baris. Kalau anak-anak muda, selesai 1 buku. Dalam begitu cepat jarinya itu. Aibo amat tong ingoluna. Siang dan malam, pagi dan sore. Terus. Itu terus. Akhirnya perbedaan. Ya. Berontak terhadap orang tua. Orang tuanya ngomong 1, dia sudah ngomong 10. Itu. Kenapa? Roh amarah keluar. Gara-gara masalah ini. Jadi ini pekerjaan rohnya sebenarnya ini. Saya dulu pernah bilang sama anak saya, dan ini saya ulang-ulang juga mengatakannya kepada kita. Kalau saudara nonton, ini nonton apa itu film-film itu? Nonton, saudara nonton, yang kita nonton ini waktu kita habis. Aturan pekerjaan kita sudah selesai, tidak bisa selesai. Aturan PR sudah dikerjakan selesai, tidak bisa selesai. Sementara kita makin bodoh, makin terabaikan kegiatan aktivitas kita, waktu kita terbuang. Sementara kita rajin menonton, makin merosot. Yang kita tonton makin kaya. Amin atau aman? Kenapa? Pemain-pemain film itu dibayar. Kita tonton mereka, uang mereka makin banyak. Kita menonton, habis waktu kita. Pekerjaan kita terlalaikan, PR anak-anak sekolah terabaikan, ya. Cita-cita orang tuanya untuk anaknya bisa jadi juara, paling tidak juara belakang, tidak dapat. Ya kan? Semua terabaikan. Kenapa? Itu dia, nonton HP, nonton HP. Sekarang nonton lebih banyak di HP. Banyak anak-anak muda sekarang gak mau dia murah HP-nya. Kenapa? Kurang teknologinya canggih. Yang dimana yang lebih mahal itu teknologinya lebih canggih. Itu. Nah untuk itu Bapak Ibu ya, ini kita harus berwaspada. Ini saya tidak perlu terangkan semuanya ini. Kita udah tahu lah. Baru ada tadi dari situ, tidak peduli masalah agama. Tidak mau berdamai. Ya, ayat 3 Pak, coba dulu Pak, ayat 3 Pak. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, tidak mau apa? Ada yang belum berdamai di sini dengan keluarganya, di huta, tetangganya. Wow, nggak anak Tuhan. Ya, udah berapa kali datang orang mau berdamai, tidak mau berdamai. Enak doa anak masa. Ikon di tanorara do Pak. Idia do tanorarai. Ima idia adong api nabelgei. Isi do non audo ibana pa Jepang. Ya, tanorarai bicara neraka itu Bapak Ibu. Ya. Jangan jumpa sama dia di neraka. Alangkah baiknya jumpa di sorga. Haleluya. Amin. Caranya gimana? Lepaskan apa? Pengampunan. Amin. Nah, saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, semuanya ada atas sepengetahuan Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan. Saudara harus mempercayai Tuhan. Bahwa apapun yang saudara alami, mau enak, mau tidak enak, mau jatuh, bangun, mau tergelincir, bangkit lagi, mau kesakitan, mau keenakan, apapun yang saudara alami, semua Tuhan tahu. Ada dalam pengaturan Tuhan. Ya,
saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua ada dalam kendali Tuhan. Tidak perlu kita takutkan. Kalau Tuhan izinkan ada kesukaran, itu ada dalam kendali Tuhan. Yang saudara lakukan adalah raih Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, dengarkan firman Tuhan, apa tegurannya, kemana kita diarahkan untuk dapat berjalan. Itu yang harus kita perhatikan. Masalah kesukaran, masalah ujian, masalah cobaan, semua ada dalam kendali Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Haleluya. Amin. Itu semua ada dalam kendali Tuhan, ya. Nah, kalau kita perhatikan saudara, lalu kesukaran untuk apa diizinkan Tuhan terjadi? Saya yakin bahwa semuanya pasti ada maksud-maksud Tuhan tertentu melalui ujian, kesukaran hidup. Bisa jadi yang pertama, sebagai bentuk hajaran. Sebagai bentuk hajaran supaya kita bertobat dan akhirnya dipulihkan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, Wahyu pasal 3 ayat 19, silakan Pak. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Hajaran itu saudara, bagi orang yang dikasihi, tidak selalu harus diambil rotan lalu dia pukul anaknya. Hajaran itu bisa bentuk kegagalan. Hajaran itu bisa bentuk penyakit. Hajaran itu bisa bentuk hari ini Anda mungkin ditipu orang, dibodoh-bodohin orang dan sebagainya. Hajaran itu bisa bentuk kesukaran hidup, kesulitan hidup, ya, penderitaan. Tuhan hajar, itu semuanya bentuk-bentuk ajaran yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin saudara tiba-tiba hari ini saudara ya tersentak, tiba-tiba saudara dimaki-maki orang. Bisa jadi seperti itu. Bisa juga kesukaran, makin sulit hidup ini. Makin sulit. Masa-masa yang akan datang bisa makin sulit. Apalagi menghadapi sifat manusia akhir zaman. Tidak peduli Tuhan, tidak peduli agama, tidak peduli penggembalaan, tidak peduli firman. Makin rusak hidupnya sifat manusia. Makin berbahaya bagi sesamanya. Ini bisa saja. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ya, jadi ajaran itu jangan saudaraku berpikir bahwa Tuhan punya rotan, tetapi ia lalu punya tangan, ia pukul-pukul kita. Tidak, hajaran itu bisa bentuk kesukaran yang paling sukar, kesakitan yang paling sakit dan menyakitkan. Itu ya. Nah, kesukaran mengapa terjadi saudara? Tujuannya untuk apa? Ketika dihajar, tujuannya supaya kita makin bertobat. Tujuan kesukaran apa saudara? Supaya kita makin apa? Bertobat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pada saat hajaran Tuhan datang, kita disakiti, hidup makin sulit, hidup makin susah, ekonomi makin terhimpit, pekerjaan makin tertekan. Di mana-mana kita mengalami kesulitan. Dan mungkin barangkali itulah bentuk hajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita menuju proses pertobatan, bagian kita adalah relakanlah hatimu. Saat engkau diuji, relakanlah hatimu. Saat engkau dihajar,
relakanlah hatimu. Saat kita gagal bagaikan dipukul, diajar Tuhan, relakanlah hatimu. Saat engkau ditipu orang, disakiti orang, difitnah orang dan sebagainya, hidup makin sukar, makin sulit. Yang dibutuhkan Tuhan menuju pertobatan, relakanlah hatimu. Ini hatiku tak semamu, tulus dan kagum. Sorry, gak aku hafal lagi ya, silakan. Padamu Yesus, ini hati tak sempurna, tak sempurna. perlu campur tanganmu, Perlu campur tanganmu dalam hidupku. Perhatikan Bapak Ibu, yang dibutuhkan Tuhan supaya kita bisa lolos melewati proses-proses yang diizinkan Tuhan terjadi. Di masa sukar, masa sulit, yang dibutuhkan Tuhan kerelaan kita untuk dibentuk Tuhan menuju pertobatan. Maka kita butuh campur tangan Tuhan untuk dapat mengerjakan hati kita. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, sulit. Justru kesukaran bisa membuat kita berontak, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Kuat. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati tak sempurna, tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku, Dalam hidup. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Ini hatiku, amin, menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidup. Mari angkat tangan kita sama-sama. Hatiku mengasihimu. Katakan hatiku mengasihimu. Hatiku Mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Amin. Tuhan, kau lihat Isi hati, katakan hatiku, hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku Tuhan. hatiku ingin mengenalmu, Ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Jadi saudara, pada saat-saat Tuhan giring hidup kita masuk dalam kesulitan, masuk dalam kesukaran, yang diinginkan Tuhan bukan persungutan. Yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan. Bagaimana supaya terjadi pertobatan di masa-masa Tuhan membentuk hidup kita? Masalah rumah tangga yang belum selesai, masalah di dalam ekonomi yang belum selesai, masalah dalam pekerjaan yang belum selesai, masalah-masalah kesukaran yang makin meningkat, apalagi menjelang akhir zaman. Yang dibutuhkan Tuhan adalah pertobatan.
Bagaimana caranya supaya terjadi pertobatan? Dalam menghadapi kesukaran itu, relakan hatimu untuk diproses, untuk dibentuk oleh Tuhan. Supaya hati itu dapat menjadi rumah tempat kediaman Tuhan. Itulah hati kita. Tuhan bisa bangun hati ini menjadi rumahnya. Lewat banyak tantangan, kesulitan dan kesukaran. Terbentuklah hati kita menuju kepada pertobatan. Itulah yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, untuk apa kesukaran itu? Ya, bisa jadi saudaraku adalah untuk menguji iman kita. Untuk menguji ketahanan rohani kita. Untuk menguji cinta kita kepadanya. Untuk menguji hati kita apakah tetap berpegang pada firman. Atau kita mulai beralih, berpindah, mencari yang lain. Saudara, untuk menguji hati kita. Supaya hati kita bisa menjadi lebih baik di pemandangan Tuhan. Supaya kita bisa kuat dan lulus di dalam melewati segala bentuk ujian. Sehingga kita tumbuh semakin indah dan semakin indah di hadapan Tuhan. Saudaraku, sehingga apa yang terjadi? Semua kesukaran yang terjadi justru akan menjadi berkat Tuhan yang melatih otot-otot rohani kita. Sehingga kesukaran, kesulitan menjadi berkat bagi kita, melatih iman kita, mengembangkan kapasitas rohani kita menjadi lebih kuat, menjadi iman kita lebih kuat, lebih besar iman kita untuk menghadapi segala bentuk kesukaran dan kesulitan hidup. Kalau ada kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini, jadikanlah itu bentuk atau cara Tuhan melatih otot rohani kita agar kita makin kuat. Jadikanlah itu melatih iman kita agar iman kita makin kuat, makin mantap. Jadikanlah itu sebagai cara Tuhan agar akar kita makin menancap lebih dalam. Sehingga kita tidak dapat ditumbangkan oleh berbagai macam angin masalah, angin badai, angin tantangan, angin cobaan, angin ujian hidup. Hidup kita makin kuat karena akar kita makin menancap lebih dalam, lebih dalam dan lebih dalam. Akar hidup kita makin kuat menancap kepada Tuhan Yesus. Akar kita makin kuat menancap pada firman Tuhan. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan. Makin mantap, makin kuat dan makin tidak dapat dihanyutkan oleh arus dunia yang begitu kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat zaman dulu ada ujian, Pak. Lalu bagaimana lagi ujian masa yang akan datang? Zaman dulu, Pak, sudah ada kesukaran. Lalu bagaimana lagi kesukaran di zaman akhir? Saudara, siapkanlah hati saudara. Ujian dengan pada waktu saudara ngambil S1 tidak sama dengan ujian pada waktu SD. Ujiannya makin meningkat, Pak. Saudara pun makin dewasa. Dari SD naik ke SMP, naik ke SMA, saudara pun secara fisik makin meningkat. Dulu saudara, tadi malam Ibu Gembala pasang YouTube, saya dengar-dengar
Dia bilang begini saudara. Saya agama seberang. Saya disiksa oleh keluarga saya. Karena iman kepada Yesus. Akhirnya dia melihat satu pemandangan. Dia dibawa Tuhan Yesus ke ke padang yang begitu indah, taman bunga yang begitu indah. Dan di sana katanya dia digendong-gendong. Digendong-gendong. Ditunjukkan Tuhan. Pada waktu itu katanya dia masih berumur 15 tahun. Tetapi pada waktu dia digendong-gendong Tuhan itu, dia baru berumur 8 bulan. Artinya saudaraku, ternyata lahir kita secara fisik tidak sama umurnya dengan lahir kita secara rohani. Di dalam rohani, di dalam kerajaan sorga umurnya masih 8 bulan. Tapi pada waktu itu katanya umurnya sudah 15 tahun. Dia seperti anak kecil katanya digendong-gendong di dalam taman itu. Itu adalah penghiburan bagi dia saat dia melewati berbagai kesukaran. Yang saya mau katakan, umur saudara secara fisik dan secara rohani itu berbeda. Itu makanya banyak orang secara fisik lahirnya umurnya sudah mencapai 80 tahun. Tapi kerohaniannya terus makin kekanak-kanakan. Karena beda umur rohani dengan umur secara lahiriah. Itu makanya saudaraku dibutuhkan dari kehidupan kita pertumbuhan. Dibutuhkan dari hidup kita kedewasaan. Ya, dan saya yakin, saya percaya ujian-ujian hidup itu akan menjadikan kita bertumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat di hadapan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, ini hati tak sempurna, perlu campur tanganmu Tuhan. Campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu ya Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Amin. Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari saudaraku, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri firman Tuhan.